semangat belajar lagi. Oke, terima kasih. Tadi sudah ada semacam pendekatan yang multi ya untuk mengajarkan tentang mata, lalu sudah dikenalkan huruf-hurufnya, kemudian ternyata mereka tidak fokus ya kepada belajar, tapi lebih fokus pada main saja begitu. Kira-kira siapa yang bisa memandu? Pengalaman ibu bagaimana kira-kira? Kalau ibu bagaimana? Yang main biarlah dia bermain, pelajaran jalan terus. Maksudnya gini loh kan, di dalam pelajaran itu nama saja anak-anak kan, kita bagaimana cara mendidikan anak-anak supaya dia mau untuk mengikuti apa yang kita harapkan gitu. Kalau anak-anak bermain itu, kita usahakanlah bagaimana cara supaya dia mau mengikuti apa pelajaran yang sedang kita ajarkan. Caranya ada tuh pada diri kita sendiri, ibu jawabannya pasti ada cara. Karena ibu mau berbagi cara dengan saya. Oh iya, baik. Pendekatan di dalam kelas Bu itu tidak boleh pendekatan klasikal, tapi pendekatannya adalah pendekatan personal. Itu. Tidak boleh pendekatan klasikal. Tahu klasikal? Apa itu? Ya, bahwa anak yang hadir sebagai peserta didik itu dia beragam dan majemuk. Nah, ada yang satu kali kita sebutkan, alhamdulillah oke. Ada yang 4 kali hanya diputar pulang. Oleh karenanya ada pendekatan spesifikasi, pendekatan personal ya, didekati secara khusus. Ayo jangan begitu. Itu kan nanti kalau kamu berhasil senang sekali begitu. Begitu. Ya, yang selama ini kadang-kala jangan ribut. Semua begitu. Nah, yang aneh ini barangkali dia butuh perhatian. Ayo didekati secara dekat. Ulang-ulang beberapa kali. Insya Allah bisa. Tapi dibutuh kesabaran. Baik judi aja. Zaman dulu banyak tuh, sekarang nggak boleh lagi, sudah berganti, ya. Jadi pendekatannya adalah bukan pendekatan klasikal, tapi pendekatan personal. Bahwa masing-masing anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Ayo Pak, santai. Iya, belum berharap. Terima kasih. Kita lanjut. Lanjut. Oke. Manfaat pembelajaran tematik: 1. Menghilangkan tumpang tindih bahan belajar. Kemudian peserta didik memahami hubungan yang bermakna antar mata pelajaran. Kemudian pembelajaran menjadi utuh oleh peserta didik akan mendapat pengertian mengenai konsep dan materi yang tidak terpecah-pecah. Karena kalau dulu belajarnya secara parsial, secara khusus, maka dari segi konsep dan teorinya itu tidak terpadu antara satu dengan yang lain. Padahal usia-usia kelas 1, 5 sampai dengan 7 bahkan 8 tahun anak belum bisa belajar secara terpisah-pisah, tetapi mereka bisa belajar dengan baik apabila dikembangkan melalui pembelajaran tema yang dikaitkan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain, dengan multi pendekatan, dengan multi metode, sehingga konsep-konsep dan teorinya itu tidak terpisah-pisahkan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Berikutnya adalah penguasaan konsep oleh peserta didik akan semakin baik dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Lanjut. Kemudian implikasi pembelajaran tematis ini, saya pikir supaya lebih fokus, ibu sendiri yang akan mengembangkan lebih lanjut dalam bentuk kelompok, kita bagi saja. Karena saya pikir sistem ceramah tidak akan efektif kalau bukan ibu sendiri yang mencari lalu menemukan. Karena dalam teori belajar yang ideal itu ada 7 langkah pembelajaran. Pertama adalah konstruktivis, bagaimana pengetahuan diperoleh seseorang itu secara bertahap, kemudian terus dikembangkan lebih lanjut pada pengalaman belajar berikutnya dalam suasana yang lebih luas.
Kedua adalah melalui questioning dengan bertanya setiap saat. Maka pertanyaan itulah yang akan menemukan, itulah yang disebut dengan inquiry.